Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Melati Madari Purba. NIM saya 51833111014. Di sini, kenapa saya membuat video ini? Di mana untuk memenuhi tugas rekayasa ide saya pada mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang mata pelajaran konstruksi bangunan gedung dan materinya yaitu balok slope. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja tentang balok slope, kita harus tahu dulu apa sih pengertian konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan merupakan rangkaian struktur yang menunjang berdirinya suatu bangunan. Struktur bangunan gedung terdiri dari komponen-komponen di atas dan di bawah yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan rencana, sehingga dapat menyalurkan beban ke tanah dasar secara sempurna. Di sini ada 3 pembahasan yang saya akan jelasi, yaitu yang pertama, apa sih definisi dari balok slope? Yang kedua, fungsi balok slope. Dan yang ketiga, apa itu metode pelaksanaan balok slope? Nah, balok slope adalah salah satu jenis dari balok yang merupakan struktur horizontal. Balok slope merupakan balok beton bertulang yang berada di atas fondasi dengan fungsi pokok meratakan beban-beban dari pasangan di atasnya sebelum diteruskan ke fondasi. Yang kedua yaitu tentang apa fungsi balok slope. Nah, balok slope dalam bangunan memiliki fungsi sebagai komponen yang meratakan beban dari atasnya. Struktur menerima pelimpahan bahan beban dari kolom dan dinding yang akan disalurkan secara merata ke fondasi di bawahnya, kemudian dilimpahkan ke tanah. Yang ketiga yaitu apa metode pelaksanaan pembuatan balok slope. Yang pertama, membuat backcasting balok slope. Bisa kita lihat di gambar. Pembuatan backcasting balok slope harus sesuai dengan gambar kerja. Karena kalau tidak sesuai, ya pasti akan berantakan dan tidak akan jadi. Nah, dalam pemotongan bahan backcasting harus cermat dan teliti, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan dimensi balok slope yang akan dibuat. Nah, syarat-syarat dari backcasting itu yaitu backcasting harus menghasilkan struktur dan dimensi sesuai perencanaan. Yang kedua, backcasting harus kokoh dan cukup rapat untuk mencegah kebocoran letukan beton. Yang ketiga, backcasting harus diperkuat atau di-cap dengan baik untuk mempertahankan posisinya. Dan yang keempat, harus mudah dilepas. Nah, yang kedua, pekerjaan pembesian. Nah, di pembesian ini terdiri dari pemotongan, pembengkokan, dan merangkai tulangan. Nah, pemotongan dilakukan sesuai kebutuhan panjang tulangan yang telah dihitung dalam daftar potong tulangan dengan alat cutter atau pemotongan besi. Nah, pembuatan kait pada besi tulangan menggunakan kunci besi sesuai dengan diameter tulangannya dengan landasan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bentuk dan ukurannya bisa tepat sesuai kegunaan dan perencanaannya. Pembuatan tulangan ini digunakan alat yaitu bar bender, yaitu sejenis balok kayu yang diberi paku-paku dari besi tulangan sebagai tumpuan kait dengan jarak sesuai ukuran bengkokan atau kait yang akan dibuat.
Nah, selanjutnya, tulangan yang sudah dipotong dan dibengkokkan, selanjutnya siap dirangkai untuk menjadi satu satuan struktur sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu pengecoran balok slope. Pengecoran balok slope ini dilakukan setelah pengecekan terhadap pekerjaan backcasting dan penulangan. Backcasting dicek dari kebocoran dan skor penguatnya. Apabila masih ada celah yang memungkinkan untuk keluarnya dukan beton, maka harus dirapatkan atau ditambal dengan kertas semen yang dibasahi. Lanjut, proses pengecoran slope dilakukan dari salah satu sudut bangunan dan dilakukan secara sambung menyambung supaya beton slope menjadi satu kesatuan beton yang menyatu dan kuat. Ada kalanya proses pengecoran berhenti sesaat karena pekerja perlu istirahat. Pemberhentian pekerjaan sebaiknya dilakukan di tengah-tengah batangan slope dan ujung pemberhentian tidak tegak lurus tetapi landai sesuai aliran beton segar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembongkaran backcasting balok slope. Pembongkaran backcasting ini dilakukan pada umur beton yang sudah mencukupi. Backcasting slope di atas fondasi menerus atau bangunan tidak bertingkat itu dilakukan pada umur 1 hari setelah pengecoran dengan melepas papan backcasting pada sisi kanan dan kirinya. Namun, untuk bangunan bertingkat atau yang sederhana, konstruksi ini dilakukan setelah umurnya 3 hari. Sedang bagian bawahnya menunggu umur minimal 7 hari, baru boleh dilepas. Tetapi tetap harus diberi penyangga sampai umur 28 hari. Backcasting dibongkar harus dengan hati-hati agar tidak terganggu proses pengikatnya karena pengaruh goncangan dan pukulan. Nah, yang terakhir yaitu perawatan. Perawatan atau disebut juga carring merupakan proses setelah pekerjaan pengecoran selesai dilaksanakan. Tujuan dari perawatan adalah supaya beton dapat melakukan pengikat secara sempurna, yaitu reaksi hidrasi senyawa, semen termasuk bahan tambahan lainnya, dapat berlangsung secara optimal selama masa pengeringan, sehingga didapatkan kekuatan beton yang maksimal, serta untuk menjaga supaya tidak terjadi penyusutan yang berlebihan akibat proses pengeringan yang terlalu cepat atau tidak merata. Nah, perawatan beton dilakukan dengan cara mempertahankan kelembapannya selama kurang lebih 7 hari setelah pengecoran selesai. Perawatan dapat dilakukan dengan cara disiram atau ditutup dengan plastik atau kertas semen sehingga kondisi beton selalu basah. Dengan mempertahankan kelembapannya, penguapan air yang terkandung dalam beton akan berjalan dengan pelan-pelan, sehingga proses pengikat bisa berlangsung secara sempurna. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini.